Haleluya. Oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya share satu video Bapak Ibu Saudara yang kiranya ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena saya lebih kuat atau bahkan lebih pintar atau bahkan lebih layak dari Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ini buah dari ketaatan. Katakan sama-sama, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus taat. Bilang kanan kirinya, kita harus taat. Sedikit pengenalan akan diri saya Bapak Ibu Saudara. Waktu saya muda, sekitar 10, 12 sampai 12 tahun, saya sempat menyangkal Kristus Bapak Ibu Saudara. Nama saya Andreas Johannes, sangat Kristen, bukan sangat Kristen lagi, Kristen banget Bapak Ibu Saudara. Andreas Johannes. Tetapi kala itu nama saya berubah menjadi Andriansyah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah menyangka akan sharingkan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saat itu Bapak Ibu Saudara, saya bahkan menjadi sangat fanatik, saya mendoakan semua keluarga saya yang Kristen untuk merubah namanya juga menjadi seperti saya. Saya tidak pernah menyangka Bapak Ibu Saudara, tetapi yang saya tahu dan saya percaya, Tuhan tidak akan pernah menyerah sama saya. Tuhan yang sama juga tidak akan pernah menyerah sama saudara. Amin. Kalau Tuhan yang sama yang menyelamatkan saya, membangun saya, membentuk saya, membenarkan saya, Tuhan yang sama hari ini akan membenarkan kita semua. Amin. Haleluya. Kita sama-sama lihat, saksikan video pelayanan saya yang dimulai dari Juli 2023 Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan karena kehebatan saya Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu saya pulang dari kantor gereja, kebetulan saya juga adalah seorang full timer. Saya lewat di Bundaran HI Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhan lembut masuk ke dalam hati saya. Dia bilang, kalau orang datang ke gereja, mereka sudah pasti cari Tuhan. Tapi kamu lihat mereka yang di pinggir jalan. Suara itu saya gumuli Bapak Ibu Saudara. Saya enggak langsung percaya. Saya gumuli, saya bilang sama Tuhan, saya nego. Tuhan, jangan dong, malu. Bapak Ibu Saudara, untuk berdiri di depan, kita tinggal di Indonesia, benar Bapak Ibu Saudara. Untuk berdiri di pinggir jalan di depan, bilang saya hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mendoakan kamu. Itu enggak gampang, enggak mudah. Saya bergumul 3 bulan Bapak Ibu Saudara. Saya minta satu tanda sama Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, nyatakan. Hari pertama saya mulai, saya print sebuah kertas. Saya juga bingung kata-katanya bagaimana ya. Sampai akhirnya ketemu pola. Saya hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mendoakan kamu. Saya enggak bilang saya Andreas yang disuruh Tuhan. Saya enggak bilang saya pendeta yang disuruh Tuhan. Saya bilang saya hamba Tuhan. Karena saya percaya visi ini bukan buat saya doang. Visi ini untuk setiap kita yang mendengarkan hari ini. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab adalah
Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menceritakan the goodness of God. Tugas kita sederhana Bapak Ibu Saudara. Tugas kita bukan bagaimana kita menjadi pemimpin yang tertinggi di negara ini. Tugas kita bukan bagaimana kita menjadi yang terkaya di muka bumi ini. Tugas kita bukan menjadi yang tersukses. Tugas kita adalah menjadi hamba Tuhan. Amin. Oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak video itu, puji Tuhan. Dari tahun 2023 baru viral, tahun 2025. Saya kerjakan rutin Bapak Ibu Saudara. Setia aja. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat, oh sekarang udah viral ya, udah sampai jutaan orang yang nonton dan sebagainya. Tapi saya kerjakan itu beberapa tahun yang lalu, gak banyak yang tahu Bapak Ibu Saudara. Gak banyak yang lihat, gak banyak yang, oh kamu yang di sini, enggak ada. Tapi oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang viral bukan saya. Yang viral adalah karya Kristus. Amin. Kalau mau beri tepuk tangan jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kristus yang dimuliakan. Ada begitu banyak orang yang bilang, saya kira udah gak ada ya hamba Tuhan yang mau doain saya. Ada banyak yang bilang, Pak saya udah lama gak ke gereja loh Pak. Bapak Ibu Saudara, di luar sana struggle banyak. Setiap kita juga ada struggle. Tapi yang kita mau sama-sama belajar adalah kita punya tugas tanggung jawab untuk sama-sama jadi hamba Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar satu hal Bapak Ibu Saudara. Saya membagi khotbah ini menjadi beberapa bagian dengan tema jangan menjadi lemah dan putus asa. Boleh ditampilkan slide-nya. Saya membagi jadi beberapa bagian Bapak Saudara. Dan bagian yang pertama hari ini kita akan belajar tentang tanggalkan bebanmu. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Di Ibrani 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sama-sama kita baca. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Taruh tangan kanan kita di dada kita. Sama-sama kita katakan, karya Kristus semata-mata supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kita mau belajar di sini, kita perhatikan. Di situ saya ada bold warna orange itu. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Slide berikutnya, next. Bapak Ibu Saudara, saya punya pertanyaan. Apa persoalan terbesar dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak punya uang kah? Persoalan terbesar kita? Tidak punya pasangan kah? Persoalan terbesar kita? Bingung mau masuk kuliah di mana? Soalnya tes polisi, tes tentara nggak masuk. Apa persoalan kita Bapak Ibu Saudara? Next. Persoalan terbesar kita adalah menjadi lemah dan putus asa. Senggol kanan kirinya bilang jangan lemah, jangan putus asa. Yang menjadi persoalan terbesar adalah jika manusia menjadi lemah dan putus asa. Ada banyak anak muda yang lari ke narkoba. Sorry untuk bilang ini. Saya banyak melayani anak muda yang lari ke narkoba. Bukan karena dia nggak punya uang.
Bukan karena dia tidak lahir di keluarga yang kaya raya. Tapi karena dia lemah dan putus asa. Dia capek ngeliat papa mamanya berantem terus. Ada banyak keluarga yang akhirnya bercerai karena lemah dan putus asa. Keluarga hancur hanya karena lemah dan putus asa. Lemah menghadapi suami, putus asa menghadapi istri. Ada begitu banyak persoalan Bapak Saudara yang membuat seringkali kita menjadi lemah dan putus asa. Ada banyak anak muda yang akhirnya seks bebas, menjual diri dan sebagainya. Karena lemah dan putus asa. Menyerah akan hidupnya. Dia merasa sudah selesai, finish. Kayaknya udah gak ada harapan lagi. Nah ini yang kita sama-sama belajar Bapak Saudara. Kabar baiknya adalah kalau hari ini saudara ada di gereja maupun yang ada di online, yang menyaksikan secara online. Kabar baiknya hari ini adalah jika kita mulai lemah dan putus asa hari ini, ingat Tuhan tidak pernah lemah dan putus asa terhadap kita. Dia tidak pernah sekalipun kayaknya ini anak gak mungkin berhasil deh. Dia gak pernah sekalipun bilang sama kita, bahkan sama saya Bapak Saudara. Kalau kata orang kayaknya Andreas gak mungkin jadi orang. Kalau kata orang kayaknya gak mungkin dia bisa pelayanan. Kalau kata orang gak mungkin dia kayaknya bisa jadi pengkhotbah. Pak, Bu, Saudara, sebagian mungkin sudah kenal saya. Mungkin tahu bagaimana saya melayani di gereja ini. Mulai dari angkat mimbar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukannya dengan setia. Tuhan pasti lihat, amin. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan yang sama tidak pernah menyerah sama kita. Amin. Dia Allah yang setia, dia tidak pernah menyerah sama kita. Mungkin saudara bisa bilang, tapi Pak, kata dokter saya sakit. Sakit saya gak bisa sembuh. Jangan menyerah. Mungkin saat ini saudara ditinggalkan dengan keluarga yang paling saudara sayangi. Saudara datang. Pak Pendeta enak aja ngomong di mimbar jangan lemah dan putus asa. Tapi Pak Pendeta gak tahu apa yang saya hadapi hari ini. Saya kehilangan orang yang saya cintai. Pak, Bu, Saudara. Tuhan Yesus disalib. Supaya kita tidak lemah dan putus asa. Karena goal dari kehidupan orang percaya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Goal dari hidup orang percaya bukan di sini. Bukan di dunia ini. Goal dari setiap orang percaya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kesusahanmu hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapat nanti. Dengan mahkota yang sudah Tuhan janjikan. Jika kita lakukan dengan setia, Dia Allah yang setia. Amin. Next. Nah, apa yang membuat kita lemah dan putus asa? Boleh diklik, Bapak Saudara. Kita sama lihat. Beban. Yang sering kali membuat kita lemah dan putus asa adalah beban. Saya mau undang anak saya yang tercinta dan yang tercantik. Bapak Saudara, hari ini saya sangat bersuka cita. Ini adalah pengalaman pertama saya boleh berdiri, memberitakan kebenaran firman Tuhan di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya datang bersama dengan keluarga tercinta, teman-teman semua, terima kasih. Saya datang juga dengan teman pewaris tahta kasih karunia, istri saya yang tercantik Bapak Ibu Saudara. Anak saya ada satu lagi di atas tapi lagi AWK. Tadi dia juga sempat bete karena dipanggil untuk jadi ilustrasi. Tapi gak apa-apa ya. Bilang, shalom Om Tante. Shalom Om Tante. Bentar, Papa ambil tasnya, tunggu sini ya. Sebetulnya saya belum mempersiapkan kesaksian ini Bapak Saudara. Cuman waktu saya lagi susun khotbah, saya lihat Servia anak saya lagi susun buku untuk besok. Kan setiap kita kan pernah sekolah ya, ada yang namanya agenda, bener nggak?
agenda, jadwal besok hari Senin apa ya yang perlu kita bawa, PR-nya dibawa atau enggak gitu. Jangan tegang dong, Cek. Berikan tepuk tangan dulu dong biar rame. Grogi nih soalnya. Cece pegang tasnya. Cece ceritanya lagi atur buku ya. Buku ini untuk dari Senin sampai Jumat ada semua di sini. Saya bawa nih Pak Ibu Saudara. Niat banget kan? Misalnya Cece hari Senin bawa bukunya ini ya. Biasanya ini kan? Nggak tahu ya. Biasanya mama yang siapin juga sih. Nih masuk sini ya. Nah, coba. Coba Cece pakai. Cece. Jangan malu dong. Biasanya joget-joget. Sekarang diem. Ayo. Enteng nggak? Ini agak nggak sesuai skenario nih. Bilang iya ya. Enteng, ini kan cuma dikit ya, nggak banyak. Jangan-jangan kamu bawa mainan lagi. Coba kamu jalan situ nanti balik lagi. Jalan ke situ, balik lagi. Jangan malu, ayo Bapak temenin. Biasanya juga tasnya saya yang bawain soalnya. Ayo nih, jalan. Enteng nggak? Enggak. Ya aduh, enggak lagi ya. Ya pokoknya intinya bilang enteng ya Bapak Saudara. Nih. Aduh. Nah, ini kalau bukunya sesuai jadwal nih Bapak Saudara, sesuai jadwal. Coba. Seringkali nih kita manusia suka ngide, bener nggak? Suka muncul inisiatif. Ini sih berangkat dari pengalaman pribadi saya ya, waktu di sekolah, itu paling males atur buku, saudara. Saya tuh nakal banget. Mungkin teman-teman saya juga salah satunya mirip-mirip saya gitu. Jadi daripada saya atur buku, karena seringkali juga ketinggalan PR-nya. Aduh di rumah ketinggalan. Dulu belum ada Gojek, sekarang udah ada Gojek. Akhirnya buku yang harusnya dari Senin sampai Jumat, masing-masing 3, saya masukin semua. Ayo Ceh, tinggal 15 menit lagi nih. Yuk. Coba pakai Ceh. Bapak bantuin biar nggak berat. Nih. Aduh, sorry. Berat nggak? Ya tebal. Ini gimana? Nggak tahu dah. Ini berat nggak? Enggak. Yang ini berat, yang tadi enggak, gitu. Besok-besok kayaknya harus di briefing dulu ya. Coba jalan. Nggak mau, dia malu. Oke, boleh duduk Ceh. Bisa. Terima kasih ya sayang ya, udah boleh naik lagi. Ya. Terima kasih ya. Ya, saya bawa tas nih. Gak apa-apa, biarin. Jadi saya aja yang bawa. Pak, Bu, Saudara, kalau kita bawa semua bukunya, bisa nggak kita bawa? Bisa banget. Kita bawa bukunya jalan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita bawa. Tapi tahu nggak saudara, tanpa disadari, kok capek ya? Bener nggak? Kok kayaknya ngos-ngosan ya? Padahal kayaknya biasa aja, kayaknya nggak ada yang salah. Kenapa kita capek? Kenapa kita lemah? Karena kita membawa yang tidak perlu kita bawa. Seringkali beban yang kita bawa hari ini itu tidak perlu kita bawa hari ini. Amin. Selanjutnya, saya jadi kayak gini deh. Jor diminta tolong Jor.
Makasih ya. Beban terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Saudara. Beban masa lalu, trauma, atau dosa masa lalu, kekecewaan masa lalu, mau bisnis, karena bisnisnya pernah gagal jadi mau coba lagi nggak berani, takut rugi. Beban masa lalu membuat kita seringkali trauma. Beban mungkin kita pernah dianiaya, pernah dilecehkan, membuat kita menjadi tidak percaya lagi, trust issue, pernah dibohongin. Dulu saya pelayanan di gereja Pak, tapi sekarang saya nggak mau lagi pelayanan di gereja. Dulu papa mama saya aktif Pak melayani di gereja. Tapi saya anaknya ngelihat kelakuan papa mama saya, kayaknya saya memilih untuk sekuler aja deh, nggak mau melayani Tuhan. Beban masa lalu, beban masa kini, seringkali menjadi beban bagi kita, kita berada di zona nyaman. Udah kayak gini aja hidup, datang ke gereja setiap minggu, ibadah 2 jam. Pak, Bu, Saudara, ingat ya, Bapak Saudara, ini di luar konteks Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita ibadah ini cuman paling lama itu 2 jam setengah. Tapi tanpa kita sadari Bapak Saudara, ini udah hari Minggu lagi. Baru berjalan hari besok, tahu-tahu udah hari Minggu lagi. Tanpa kita sadari, hari semakin cepat Bapak Saudara. Tuhan makin kangen sama kita. Jadi pastikan kalau kita ibadah selama 2 jam, ibadah fokus menyembah Tuhan. Amin. Jangan sampai di ibadah ini kita fokus main handphone, sayang. Saya yang pelayanan dari pagi sampai malam di tempat ini tuh rasanya aja kurang, Bapak Saudara, kurang. Rasa-rasanya aja tuh kayaknya pengen seharian di rumah Tuhan. Dan di sini saya ingatkan kembali Bapak Saudara, waktu 2 jam setengah kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kita pakai untuk memperbaiki diri kita dengan Tuhan. Amin. Dan beban masa depan, khawatir. Itu yang tadi kita sama-sama belajar melalui ilustrasi yang sederhana. Kita seringkali khawatir. Kita seringkali merasa kita punya masa depan gak sih sebenarnya? Kita seringkali merasa, aduh anak kita nanti bagaimana ya sekolahnya? Ada orang yang minta saya doa, anaknya masih kecil. Dia bilang, Pak, anak saya doain biar anak saya bisa jadi tentara. Anaknya masih kecil, Bapak Saudara. Sudah overthinking. Mempersiapkan bagus. Alkitab bilang berjaga-jagalah. Bagus. Tapi Alkitab bicara soal berjaga-jaga, dia ngomong apa? Berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa hanya karena satu hal. Iblis merayunya dengan kata-kata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia makan buah itu. Tahu nggak saudara? Kalau saudara merasa masalah atau dosa terbesar menghujat Allah adalah ketika kita bakar Alkitab. Dosa terbesar adalah ketika kita buang Alkitab. Dosa terbesar adalah ketika kita injak Alkitab, saudara salah. Dosa terbesar, menghina Tuhan terbesar, bukan ketika kita injak Alkitab. Dosa terbesar, menghina Allah yang paling sadis adalah ketika kita khawatir. Katakan sama-sama saya, jangan khawatir. Saudara khawatir mau makan apa hari ini, mau makan apa besok. Bayar kontrakan bisa kebayar enggak? Saudara sudah menghina Tuhan. Bicara soal kekhawatiran, itu beban yang paling berat dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Hari ini kita belajar hal yang sederhana, tapi seringkali kita lupa. Kita realistis, yes realistis. Token itu bunyi terus, dia nggak bisa dalam nama Yesus token berhenti, nggak bisa.
Tapi kita percaya, langkah orang benar yang dikenan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Kita buka ayatnya, Bapak Saudara. Mazmur 32 ayat yang ke-23, boleh ditampilkan tim media. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama dengan iman, dengan keras. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Amin. Daniel masuk ke dalam gua singa. Dia jalan aja, dia taat aja. Karena dia tahu yang berserta dengan dia adalah Allah yang hidup. Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyangkal Tuhan. Kalau enggak dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dia masuk aja ke dalam dapur api. Bapak Ibu Saudara tahu, dapur api, dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Dapur perapian itu bicara soal sampah. Kalau orang mau beresin sampah, seringkali kalau di daerah-daerah Suvarna Sutra, dia bakar sampahnya. Bicara soal dapur api adalah bicara soal bakar sampah. Sadrak, Mesak, Abednego itu udah kayak sampah, Bapak Ibu Saudara. Udah disamakan dengan sampah, dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi terbukti dia keluar tanpa terbakar sedikit pun. Karena ternyata dari masuknya 3, ternyata ada 1 pribadi di situ yang beserta dengan mereka. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Kalau hari ini kita momen di mana kita mulai lemah dan putus asa, ingat Tuhan beserta dengan kita. Amin. Slide selanjutnya. Apa itu beban? Menurut Ibrani 12 ayat yang pertama. Sesuatu yang menghambat, sesuatu yang memperlambat, sesuatu yang melemahkan, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berlari menuju Tuhan. Dalam konteks ayat Ibrani ini kita sedang dalam perlombaan. Orang yang berlari gak mungkin dia bawa beban. Saya sering nonton maraton. Bahkan mau minum aja tuh kadang ada orang yang kasih di pinggir jalan. Dia minum sama sebentar dia buang lagi itunya. Dia gak mungkin bawa minuman untuk sambil lari. Beban sekecil apapun itu bisa menghambat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita udah sama-sama belajar tadi. Kemudian selanjutnya, saya simpulkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi beban bisa serupa dengan kesombongan, rasa kuat sendiri, zona nyaman, rasa minder, keinginan untuk mengontrol, ambisi yang parah, dan kebergantungan pada diri sendiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pak, Bu, Saudara, tadi kita udah sama-sama belajar. Kalau kita mau menghina Tuhan, kalau kita mau menghina Roh Kudus, cukup kita khawatir akan hari esok. Itu seolah-olah seperti kita bilang sama Tuhan, Tuhan, nih ya, gambaran seorang yang khawatir ya. Kita seperti bilang sama Tuhan, Tuhan sini deh. Kalau Tuhan gak sanggup urus, biar saya yang urus. Itu kasarnya kayak gitu. Itu kasar loh. Bapak Ibu Saudara yang punya suami di sini, ngomong sama suaminya. Beb, kamu kalau gak bisa urus, biar aku yang urus. Itu sakit loh. Para suami, kalau mau dilukai sama istrinya gak perlu maki-maki, marah-marah. Cukup bilang itu aja. Sayang, kamu kalau emang gak bisa urus,
Biar aku aja yang urus, gantiin kamu jadi kepala rumah tangga. Itu berat banget Bapak Saudara, itu sakit banget. Sebagai seorang suami, saya berdoa di sini para wanita-wanita yang dikasih Tuhan, para istri-istri, jangan pernah keluar kata-kata itu. Amin. Itu sama dengan kita yang khawatir. Artinya kita meragukan eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis seperti dia merayu Adam dan Hawa untuk makan buah itu. Iblis itu seperti bilang sama Adam dan Hawa, kamu juga bisa untuk urus diri kamu sendiri, gak usah pakai Allah. Kayak gitu Bapak Saudara. Kalau dinarasikan, kamu bisa jadi seperti Allah. Padahal Allah membuat manusia, merancangkan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Akhirnya ketika dia tidak taat, ketika dia mulai, oh iya benar juga ya, kalau ikut Tuhan lama promosinya. Mendingan sogok sana, sogok kiri. Kalau ikut Tuhan, dengerin kata hamba Tuhan, kita gak maju-maju. Akhirnya mulai ide-ide muncul. Ide-ide yang dari si jahat, dari setan. Karena yang saya percaya, Allah tidak mau kita lemah dan putus asa sampai dia datang ke dunia. Tapi iblis mau kita lemah dan putus asa supaya kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap hari ini kita belajar banyak tentang hal yang cukup sederhana yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya di sini tidak sedang mengajarkan kepada teman-teman, kepada para orang tua di sini, tapi saya di sini untuk sama-sama mengingatkan, ayo, kalau ada beban, saya nggak tahu beban apa yang masing-masing saudara pikul. Kalau ada beban hari ini, mulai tanggalkan kepada Tuhan. Ingat, sebentar lagi kita masuk momen Natal, Bapak Saudara. Ini adalah Advent minggu pertama. Tanpa disadari waktu begitu cepat. Kalau saudara datang saat waktu tahun baruan, saya bilang, aduh sebentar lagi, 11 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Tetapi tinggal sebulan lagi kita merayakan Natal. Cepet banget, gak nyangka. Tahun 2025 tuh cepet banget. Kalau saudara sadar, mulai dekat sama Tuhan. Ada begitu banyak hal yang sesungguhnya Tuhan rindu akan kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan yang terakhir, kapan kita disebut sudah menanggalkan beban yang merintangi kita? Ketika kita mampu berlari bersama Tuhan. Ketika kita mampu berkata, sekalipun ku dalam lembah kelam, ku tak akan takut, sebab kau besertaku.